terhadap suara Tuhan tidak terjadi secara instan, tidak terjadi cepat, tetapi melalui proses bergaul karib dengan Tuhan setiap waktu. Salam sahabat Bethlehem, selamat datang di channel yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus pasti memberkatimu. Mari siapkan hatimu mengikuti ibadah ini. Carilah tempat duduk yang nyaman. Siapkan Alkitabmu dan persembahan. Tuhan pasti memberkati masa depan. Bagi yang sudah mensubscribe, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkatimu. Yang belum, mari kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan komen. Selamat menikmati. Salam Bethlehem. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan, Shalom. Nah, hari ini kita ibadah online lagi bersama Kak Ori. Nah, sebelum itu adik-adik, mari kita bersatu dalam doa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau beribadah bersama-Mu Tuhan, meskipun secara online Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat di mana kami menonton live streaming ini Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus, kami akan memuji-Mu, menyembah-Mu, hadirlah Engkau di hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. cinta
memelihara kami, mengasihi kami, menyayangi kami Tuhan. Kau selalu memberkati kami Tuhan. Tuhan, kini kami siap memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur, haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita akan muji nama Tuhan, kita tinggikan Tuhan, kita sukakan hati Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian kita, dengar Dia panggil nama saya.
Ya, tadi kita sudah memuji Tuhan dan bersorak-sorai. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu boleh duduk dulu, karena kita mau berdoa ya. Nah, duduknya yang rapi, dilipat tangannya dan ditutup matanya. Kak Kori yang pimpin doa. Oke? Baiklah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertahta di kerajaan surga, tadi kami sudah selesai Bapa memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya hikmat dan kebijaksanaan-Mu Kau berikan kepada kami Bapa. Terlebih buat hamba-Mu Kak Kori yang menyampaikan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang berkata-kata. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati ibadah sekolah kami agar berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang Nabi Samuel. Ada yang tahu nggak siapa Nabi Samuel itu? Ya, Nabi Samuel itu adalah salah satu nabi yang hidup di zaman perjanjian lama. Ayo, ada yang tahu nggak di sini siapa orang tua Nabi Samuel? Ada yang tahu nggak? Ada. Ya, siapa? Iya, benar sekali, orang tuanya Elkana dan Hana ya. Iya, hari ini adik-adik sekolah minggu bisa lihat di papan tulis yang sudah Kak Kori sediakan. Ya. Nah, firman Tuhan tertulis di 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21. Adik-adik sekolah minggu di rumah yang sudah kelas besar, yang sudah bisa baca, bisa dibuka Alkitabnya di 1 Samuel 3. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21. Hari ini judul firman Tuhan kita adalah generasi yang mendengar perkataan Tuhan. Ya, firman Tuhan hari ini adalah generasi yang mendengar perkataan siapa? Ya, perkataan Tuhan. Kita belajar dan kita meneladani dari Nabi Samuel. Oke? Ya, untuk itu Kak Kori mau bercerita dulu nih tentang firman Tuhan yang tertulis di 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21. Nah, adik-adik sekolah minggu bisa lihat di gambar ya. Ini Kak Kori ambil aja gambarnya. Nah, di gambar ini ada 4 orang. Yang kecil itu Nabi Samuel waktu dia kecil. Yang di sebelahnya itu Nabi Eli. Yang ada 2 orang di belakang, orang tua itu orang tua Nabi Samuel, ya, Elkana dan Hana. Jadi adik-adik sekolah minggu, Samuel ini diberikan oleh orang tuanya ke bait suci untuk menjadi pelayan Tuhan. Jadi waktu Samuel kecil, dia diserahkan, kalau kita diserahkan ke gereja sekarang, dia diserahkan ke bait suci. Untuk apa Kak Kori? Untuk menjadi pelayan Tuhan, iya kan? Jadi saat itu di bait suci itu ada Nabi Eli. Nabi Eli itu kalau sekarang dia kayak bapak pendeta lah, yang menjaga bait suci ya kan, yang menjaga gereja ya kan. Nah, di sana Samuel belajar di bait suci itu, belajar tentang firman Tuhan. Jadi dia waktu kecil dia diserahkan sama orang tuanya untuk tinggal di bait suci. Nah, kemudian apa yang terjadi Kak Kori? Nah, yang selanjutnya terjadi suatu waktu di suatu malam nih, malam nih ceritanya, bisa lihat nggak di gambar ini? Nah, di gambar ini Samuel lagi tidur. Dia lagi apa? Lagi tidur. Nah, waktu dia tidur, dia mendengar suara ada yang memanggil dia, Samuel, Samuel. Nah, si Samuel tentu terbangun, dia terkejut. Dia terbangun dan terkejut dan segera menghampiri siapa? Dia menghampiri Nabi Elia. Saat itu Nabi Elia udah tua, udah di tempat tidur saja dia lebih sering ya kan? Dia sudah tua, jadi dia Samuel mengira Nabi Eli memanggil dia, ya kan? Nah, dia terus pergi ke, lihat di gambar ya, pergi ke
Ya di sana dia nanya sama Nabi Eli, "Bapak, apakah engkau memanggilku? Ini aku duduk di sini datang." Nah, Nabi Eli bingung. Nabi Eli nggak pernah panggil Samuel. Jadi dia bilang sama Samuel, "Anakku, aku tidak ada memanggilmu. Silahkan kembali ke kamarmu dan pergilah tidur." Jadi si Samuel tadi, karena dia mendengar dipanggil, dia langsung datang. Tapi Nabi Eli bilang dia nggak ada manggil Samuel. Dan Samuel pergi kembali tidur. Nah, saat dia tidur, ternyata dia mendengar suara lagi, "Samuel, Samuel." Nah, seketika itu juga si Samuel bangun lagi dan pergi menjumpai Nabi Eli. Nah, dia kedua kali nih menjumpai Nabi Eli. Ditanyanya gini, "Bapak, ini aku, apakah engkau memanggil aku?" Nah, saat itu Nabi Eli sadar bahwa yang memanggil Samuel itu adalah Tuhan. Jadi Nabi Eli berkata sama Samuel, dibilangnya gini, "Kalau nanti ada suara lagi yang memanggil namamu, kamu harus menjawab, 'Ya Tuhan, ini aku.'" Itu dibilang Nabi Eli. Dan waktu itu si Samuel setelah mendengar ucapan Nabi Eli, dia kembali tidur. Nah, dia tidur. Nah, pada saat dia tidur untuk ketiga kalinya, anak-anak sekolah minggu, adik-adik, dia mendengar ada suara yang memanggil. Dia panggil, "Samuel, Samuel." Nah, saat mendengar itu, Samuel langsung menjawab. Dia menjawab, "Bicaralah Tuhan, hambamu mendengar." Nah, ini dia si Samuel. Setelah 3 kali dipanggil, baru Samuel tahu kalau suara yang bicara sama dia itu adalah suara Tuhan. Nah, saat itu Tuhan berkata sama Samuel kalau dia akan menghukum anak-anak Nabi Eli. Kenapa? Karena anak-anak Nabi Eli berbuat dosa dan Nabi Eli tidak memarahinya. Tuhan berkata seperti itu sama si Samuel. Nah, kemudian setelah Tuhan selesai berbicara, Samuel kembali tidur. Nah, keesokan harinya Nabi Eli memanggil Samuel. Nabi Eli bertanya sama Samuel, "Samuel, apa yang dikatakan Tuhan kepadamu?" Nah, Samuel langsung mengatakan apa yang dikatakan Tuhan samanya. Dia bilang kalau Tuhan akan menghukum anak-anak Nabi Eli karena anak-anak Nabi Eli berbuat dosa dan Nabi Eli tidak memarahi mereka. Jadi Nabi Eli membiarkan anak-anaknya berbuat dosa. Ya kan, Tuhan tidak suka, tidak senang. Jadi Tuhan berkata kepada Samuel kalau Tuhan akan menghukum anak-anak Nabi Eli. Dan saat itu ini Nabi Eli sedih karena dia merasa bersalah tidak memarahin anaknya, ya kan? Nah, akhirnya Nabi Eli katakan, "Biarlah Tuhan berbuat sesuai yang dipandangnya baik." Seperti itu. Nah, setelah itu semua yang diucapkan Tuhan melalui Nabi Samuel itu semua terjadi. Tuhan menghukum anak-anak Nabi Samuel dan seiring dengan bertambahnya usia, Samuel makin besar. Nah, dia semakin besar. Dan ketika dia sudah besar, dia menjadi pelayan Tuhan dan menjadi nabinya Tuhan. Dia bisa mendengar suara Tuhan dan menyampaikan suara Tuhan kepada umat Israel. Jadi Kak Kori, kita hari ini belajar apa dari Nabi Samuel? Nah, Kak Kori coba mau nanya, waktu Tuhan memanggil Nabi Samuel, Samuel, apakah Samuel langsung tahu itu suara Tuhan? Langsung tahu itu suara Tuhan? Tidak.
tidak langsung tahu. Berapa kali dipanggil Samuel? Sampai dua kali dipanggil si Samuel, tapi dia tidak tahu itu suara Tuhan. Baru kali ketiga dia tahu yang manggil dia itu suara Tuhan. Kok bisa gitu, Kak Kori? Nah, untuk bisa mendengar suara Tuhan dan mengetahui suara Tuhan itu tidak bisa berlangsung secara instan. Harus ada namanya proses. Nah, ini Kak Kori tulis di sini. Peka terhadap suara Tuhan tidak terjadi secara instan, tidak terjadi cepat, tetapi melalui proses bergaul karib dengan Tuhan setiap waktu. Maksudnya itu gimana, Kak Kori? Nah, kayak gini. Kita kalau mau bisa mendengar suara Tuhan, kita harus bergaul karib. Bergaul karib itu gimana? Misalnya gini, Kak Kori punya teman. Nama teman Kak Kori ini si Desi. Nah, Kak Kori sama Desi ini bergaul karib, sering cerita-cerita, sering jumpa, sering pergi main-main bareng. Nah, kalau misalnya Kak Kori dipanggil sama si Desi dari jauh, Kori, Kak Kori langsung tahu yang memanggil Kak Kori itu Desi. Kenapa? Karena Kak Kori sering berbicara dengan dia dan sering berkata-kata, jadi Kak Kori kenal suaranya. Nah, kita juga gitu sama Tuhan. Untuk bisa mendengar suara Tuhan, kita harus sering berkata-kata, sering berbicara dengan Tuhan, biar kita bisa mengenali, oh itu suara Tuhan yang manggil kita, begitu. Jadi Kak Kori, gimana caranya kita bergaul karib dengan Tuhan? Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang generasi yang berdoa dari Nabi Elia. Nah, salah satu cara untuk bergaul karib dengan Tuhan itu dengan rajin berdoa. Sebab doa itu adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Kita bicara sama Tuhan itu melalui doa. Kalau kita sering doa, sering ngomong sama Tuhan, kita pasti peka sama suara Tuhan. Kalau dipanggil nanti Daniel, langsung tahu itu suara Tuhan yang panggil aku. Iya kan, bukan suara iblis. Jadi dengan kita rajin berdoa, kita semakin mengenal suara Tuhan. Dan gimana lagi Kak Kori caranya? Nah, selain itu kita harus juga rajin baca firman. Kenapa? Baca Alkitab itu adalah firman Tuhan. Berarti dengan kita baca firman, kita jadi kenal, oh yang manggil kita itu Tuhan, karena dia suaranya gini, ya kan? Karena dengan kita rajin baca firman, kita juga jadi mengenal karakter Tuhan kita. Begitu. Jadi adik-adik sekolah minggu di rumah, kalau dia rajin berdoa, dia makin sering dengar suara Tuhan. Mau nggak mendengar suara Tuhan? Mau ya? Kalau kita mendengar suara Tuhan itu rasanya sangat bahagia. Seperti si Samuel tadi, dia bisa mendengar suara Tuhan dan bisa menjadi nabi. Dia membawa berkat bagi banyak orang. Adik-adik sekolah minggu di rumah mau nggak jadi berkat bagi banyak orang? Mau ya? Nah, untuk itu adik-adik sekolah minggu, mulai sekarang kita harus makin rajin lagi berdoa, semakin rajin lagi baca firman. Jangan lupa juga rajin sekolah minggu. Jangan bolong-bolong sekolah minggunya, supaya kita bisa seperti Nabi Samuel yang bisa mendengar suara Tuhan, bisa dipakai Tuhan untuk apa? Menjadi berkat bagi banyak orang, iya kan? Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Adik-adik sekolah minggu boleh tutup Alkitabnya, kita berdoa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu Bapa, dan kami mau akhiri ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Bapa, firman-Mu yang berbicara, meneladani hidup Nabi Samuel, biarlah bisa kami laksanakan Bapa. Kami mau bergaul karib dengan Engkau, kami mau rajin berdoa,
rajin baca firman, dan Bapak kami juga mau rajin sekolah minggu Bapak. Biarlah semakin hari semakin kami bergaul karib dengan Engkau, kami semakin bisa mendengar suara-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang berkati adik-adik sekolah minggu di rumah, Tuhan yang berkati sekolah mereka, bahkan Tuhan yang berkati kedua orang tua dan saudara-saudara. Tuhan yang cukupkan juga kebutuhan adik-adik sekolah minggu. Bahkan Tuhan Yesus, pelayan-Mu hari ini yang melayani pemain musik, WL singer, pembawa khotbah dan juga kameramen, Tuhan yang memberkati. Kiranya Tuhan yang membalas berpuluh kali lipat ganda. Tuhan Yesus, kami mewakili ibadah kami, kiranya ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, hari ini kita sudah selesai memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan kita mau akhiri ibadah kita. Kak Kori mau kasih pengumuman, minggu depan kita masih ibadah sekolah minggu secara online. Jangan lupa untuk ikuti ibadah sekolah minggu tetap dengan pakaian rapi, dan jangan lupa dibuka YouTube channel kita di Bethlehem Tabga. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.